Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi asy-syiyam. Fa huwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbahu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan ridhonya. Di antara amalan takwa di hari raya Idul Fitri ini adalah kita menampakkan rasa gembira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan terbenamnya matahari di penghujung Ramadan yang lalu, maka sempurnalah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan salat, dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Kemudian kita isi pula waktu setiap ada yang luang untuk membaca Al-Quran, berzikir, menginfakkan sebagian harta, bersilaturahim, menghadiri majelis ilmu. Semua itu adalah amal soleh yang ada pahalanya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bekal dalam perjalanan yang tersisa di dunia ini, dan bekal dalam perjalanan yang abadi di akhirat yang tidak ada kesudahannya. Itulah yang membuat kita gembira. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini sampaikan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang telah beramal soleh, supaya mereka bergembira. Dan hendaknya mereka bergembira bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi,
dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir menyatakan makna karunia dan rahmat Allah tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran yang telah diturunkan, kemudian kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karunia dan rahmat Allah itu adalah ibadah yang kita kerjakan, cinta yang sudah tumbuh di dalam hati, dan amal apapun dalam rangka untuk ta'aruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika, dengan amal ibadah semua itu, fal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Fal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bergembira di hari raya Idul Fitri ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berhasil membuktikan keimanan kita yang ada di dalam sanubari kita dengan amal saleh yang kita kerjakan. Semua amal soleh yang telah kita lakukan itu huwa khairun mimma yajma'un, ia adalah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Andaikan kita berhasil mengumpulkan harta benda di dunia ini, harta yang ada di seluruh penjuru negeri ini, bahkan kita berhasil mengumpulkan penduduk negeri ini, sebenarnya kita lebih gembira lagi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia dan rahmatnya. Karena sifat dunia adalah sementara dan sifat dunia adalah fana, sedangkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang akan menghantarkan kita ke surga nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah, dengan rahmat dan karunia Allah sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah di sepanjang Ramadan, bulan suci mulia ini. Hal itu karena atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lembutkan hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk bangun malam, untuk siap melaksanakan siam, untuk siap membaca Al-Quran, untuk hal-hal yang mendukung kita beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. Itulah yang sebenarnya tujuan yang kita idam-idamkan. Tujuan kita adalah mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti, dipelihara dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Maka ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, perkataan yang pertama mereka ucapkan adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan amal soleh selama hidup di dunia yang telah menunjuki kami ke surga ini.
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan Allah tidak memberi petunjuk kepada kami ketika di dunia, tidak sampailah kami ke surga ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira karena petunjuk yang telah kita dapatkan. Hari ini adalah hari bergembira. Bergembira karena keimanan yang ada di dalam hati kita dapat kita buktikan. Dan setiap orang yang beriman selalu mendambakan pembuktian keimanan. Ia bergembira apabila dia dapat membuktikan pada dirinya. Dan alangkah sempurnanya gembira kalau satu keluarga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bisa menjadi contoh nyata. Keluarga Abu Hurairah termasuk pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia. Abu Hurairah sendiri gemar melaksanakan sholat malam secara berganti-gantian dengan istri dan anak-anaknya. Abu Hurairah melakukan sholat sunnah tersebut pada sepertiga malam awal. Maka istrinya menaikkan hal yang sama pada pertengahan malam, lalu anaknya pada sepertiga akhir malam. Abu Hurairah selalu mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun majelis ilmu itu ada, Rasulullah adakan. Karena itu tidak mengherankan apabila dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekalipun sahabat yang paling banyak ilmunya, tetapi ada satu kecemasan masih menggantung pada hati Abu Bakar, hati Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ibu kandungnya masih menyembah berhala, masih syirik, masih musyrik. Betapa sedih Abu Hurairah setiap kali mengunjungi rumah ibunya, sebab perempuan yang telah mengandungnya itu tidak hanya enggan memasuk Islam, dia juga sering mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Abu Hurairah. Suatu hari ibunda Abu Hurairah begitu kalah sehingga melontarkan kata-kata yang sangat tidak pantas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Abu Hurairah menitikkan air mata, kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Sepanjang perjalanan dia berupaya meredam kesedihan yang berkecamuk di dalam dada. Di dalam masjid, Abu Hurairah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk. Dia pun menghampiri beliau. Wahai Rasulullah, aku telah berulang kali membujuk ibuku supaya masuk Islam, tetapi dia menolaknya. Aku hari ini juga mendekatinya untuk mengajaknya memeluk Islam, namun ibuku justru mengucapkan kata-kata yang sangat keterlaluan tentangmu. Karena itu ya Rasulullah, aku mohon berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada ibuku supaya masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Setelah mendengar munajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah pamit kepada beliau. Dia pun langsung bergegas menuju rumah ibunya untuk mengabarkan tentang doa tersebut. Begitu sampai di sana, ternyata pintu rumah ibunya sedang terkunci. Abu Hurairah mengetuk pintu serta mendengar suara gemercik air dari luar. Wahai anakku, tunggulah di tempatmu. Saya terdengar suara ibundanya. Begitu pintu dibuka, ibunya tampil di hadapannya dengan busana sama sekali berbeda dari biasanya. Kini perempuan tersebut memakai kerudung rapi, wajahnya mengulas senyum tulus. Belum sempat Abu Hurairah mengucapkan kata, ibundanya sudah berwajar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah spontan memeluk ibunya sambil menangis dengan penuh keharuan. Kalau yang dulu Abu Hurairah menangis karena kesedihan. Setelah mengucapkan salam,
dia memohon diri untuk kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menyampaikan kabar gembira, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa engkau. Allah telah memberikan hidayah kepada ibuku sehingga dia mau memeluk Islam. Ucap Abu Hurairah diliputi perasaan gembira, gembira yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan dengan hati. Gembira seperti itulah, gembira seperti itulah yang ingin kita rasakan di Idul Fitri ini, di hari yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak gembira disebabkan karena kita telah berhasil mengumpulkan harta, rumah mewah, gedung tinggi, jabatan mentereng. Tidak seperti gembiranya Qarun bergembira seketika dan sekejap saja, menggunakan pakaian kebesarannya bermewah-mewah di hadapan manusia. Manusia pun memujinya, tetapi ada yang menasihatinya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, wahai Qarun, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Gembiranya Qarun adalah gembiraan yang dilandasi dengan hawa nafsu, nafsu serakah, nafsu untuk kepentingan sesaat. Kegembiraan inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah, marilah di hari yang mulia ini kita bergembira, bergembira dengan keimanan kita, bergembira karena kita lulus dari madrasah Ramadan, bergembira karena kita sudah mengumpulkan pundi-pundi amal soleh ketika di Ramadan. Ramadan sudah berlalu, saatnya kita untuk mempraktekkan hal-hal yang sudah didapati di bulan Ramadan tempo hari. Mudah-mudahan kita dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anal bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه
yazidkum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu